Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan petang ini ba'dal maghrib hari Sabtu malam Ahad 30 Agustus 2025, seperti biasa pada kesempatan malam Ahad ini kita akan melaksanakan latihan ceramah dari para santri, dan jika ada waktu tambahan akan kita lengkapi barakallahu fikum. Maka untuk mempercepat waktu dipersilahkan kepada ikhwah untuk naik ke mimbar. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Yaqulu Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ketahuilah ya ibadallah, bahwasanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita semua untuk bertakwa kepadanya. Maka apa itu takwa? Takwa itu disebutkan definisinya oleh para ulama ialah ijtinabul ma'asi wa yuti'ullaha wa rasulahu bi awamirihi. Takwa itu ialah melaksanakan seluruh perintah Allah dan Rasulnya, baik itu yang wajib maupun yang sunnah, dan menjauhi seluruh larangan yang dilarang oleh Allah. Wajib bagi seseorang untuk memenuhi hak Allah, yaitu dengan bertakwa kepadanya, dan wajib bagi seseorang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dimanapun dia berada, mau dia berada dalam keadaan sendirian atau bersama orang lain. Maka telah banyak disebutkan di dalam Al-Quran bahwasanya Allah memintakan hamba-hambanya untuk bertakwa kepadanya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan orang yang muslim. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan tinggalkanlah sisa-sisa riba yang belum kalian pungut jika kalian orang yang mukmin. Dan begitu pula Allah Subhanahu wa taala berfirman,
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah wasilah, jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah, berjuanglah di jalannya agar kamu menjadi orang yang beruntung. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tetaplah bersama orang-orang yang benar. Dan begitu pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah seseorang memperhatikan apa yang dia perbuat untuk hari akhirnya, dan bertakwalah kepada Allah, innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha teliti dari apa yang kamu kerjakan. Dan begitu pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Dan begitu pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an walidihi wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Allah dan takutlah terhadap hari yang mana ketika itu seseorang bapak tidak bisa membela anaknya dan seseorang anak tidak bisa membela bapaknya sedikit pun. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Allah, yang mana Allah telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, yaitu Adam, dan darinya Allah ciptakan pasangannya, yaitu Hawa. Dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Dan bertakwalah kepada Allah dengan nama yang kalian sebutkan, yang dengan nama yang kalian minta, dan perihal hubungan silaturahmi. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah menjaga dan memperhatikanmu. Dan yang terakhir Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhan nas inna zalzalat ya ayyuhan nas taqu rabbakum inna zalzalata sa'ata syai'un 'adzim. Sesungguhnya wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Allah. Sesungguhnya guncangan pada hari kiamat itu sangat besar. Maka dari dalil-dalil yang banyak tadi, kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memperintahkan kita untuk bertakwa kepadanya, baik itu dari kalangan orang-orang yang beriman, penuntut ilmu maupun manusia pada umumnya. Kemudian bagi seseorang yang senantiasa bertakwa kepada Allah, maka Allah berikan keutamaan-keutamaan kepadanya. Maka salah satu keutamaan yang Allah berikan kepada seseorang hambanya yang senantiasa takwa kepadanya ialah Allah berikan jalan keluar dari setiap masalahnya, dan Allah menjadikan orang yang bertakwa menjadi kaya raya jaya raya di dunia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar padanya, dan Allah jadikan dia kaya raya. Allah berikan dia rezeki dari pintu yang dia tidak duga-duga. Maka ini keutamaan yang pertama bagi mereka, orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah. Dan yang kedua, keutamaan bagi seseorang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan ilmu yang bermanfaat, barokah kepadanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqullaha wa yu'allimukumullah." Dan bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan memberikan ilmu kepada kalian. Maka ini salah satu kunci bagi kita, para penuntut ilmu. Jika ingin kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang banyak dan manfaat bagi kita,
maka kuncinya ialah takwa kepada Allah. Dan begitu pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana." Jika kalian wahai para orang yang beriman atau para penuntut ilmu bertakwa kepada Allah, maka Allah jadikan bagi kalian furqana. Maka apa furqana di sini? Furqana disebutkan dari salaf atau tafsiran dari salaf. Yang pertama datang tafsir dari Mujahid. Akhrajahu Imam At-Tabari min tariq Ibnu Abi Najih an Mujahid. Qala Mujahid, furqana ay makhrajan fid dunya wal akhirah. Makna furqana ialah jalan keluar baik di dunia dan di akhirat. Jadi maknanya dari tafsir Mujahid yang pertama ini, jika kalian para penuntut ilmu bertakwa kepada Allah, maka Allah berikan jalan keluar dari setiap masalah yang ada pada kita, baik bagi dunia kita dan akhirat kita. Dan tafsir yang kedua datang dari Qatadah. Tafsir yang kedua datang dari Qatadah, akhrajahu Imam At-Tabari fi tafsirihi, haddatsana Bishr bin Mu'ad al-Aqdi wa huwa thiqah an Yazid wa huwa Yazid bin Jurayj imam an Sa'id bin Abi Aruba wa huwa imam wa kadzalika athbatun nas an Qatadah. Maka berkata Qatadah, qala Qatadah, furqana ay an-najah, yaitu adalah keselamatan. Maka makna yang kedua dari furqana yang Allah berikan kepada orang-orang yang senantiasa bertakwa kepadanya ialah keselamatan. Allah memberikan kepada orang-orang yang bertakwa keselamatan. Jadi jika seseorang beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah, maka Allah berikan dia keselamatan. Dan tafsir yang kedua datang dari Urwah Ibnu Zubair, dikeluarkan oleh Imam At-Tabari dan Imam Ibnu Abi Hatim di tafsirnya dari jalan Muhammad ibnu Ishaq wa huwa saduq wal mudallis, lakin qala haddatsani. Jadi tidak berlaku tadlisnya karena dia mengatakan haddatsani Muhammad ibnu Ja'far ibnu Zubair ibnu Awwam. Dari Muhammad ibnu Ja'far ibnu Zubair ibnu Awwam wa huwa thiqah wa taqahu Imam Ibnu Abi Hatim wa taqahu Imam An-Nasa'i wa Daruqutni. Dia adalah rawi yang thiqah dan dia adalah cucu dari Az-Zubair ibn Awwam, sahabi. Dan dia meriwayatkan dari tabi'in yaitu Urwah ibn Zubair. Maka berkata Urwah ibn Zubair, al-furqana ialah penjeda bagi seseorang. Maka makna yang ketiga, furqana ialah penjeda bagi seseorang. Maka kita para penuntut ilmu, jika kita bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan kita penjeda di antara kita, yaitu penjeda bisa di antara sunnah dan bid'ah, di antara tauhid dan syirik, di antara Islam dan kufur. Maka inilah tiga tafsir dari salaf yang mengenai dengan makna furqana. Maka marilah kita untuk melatih diri kita selalu bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abidar an Nabi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Maka hadis ini hadis yang hasan dikarenakan di sanadnya ada Maimun ibnu Abi Syafiq wa huwa saduq hasan al-hadis. Maka mungkin inilah yang bisa saya berikan. Tafilahuna barakallahu fi ilmikum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fi ilmik. Untuk saudara kita Akhuna Rais dari Medan. Dan sekarang untuk saudara kita Abdurrahman, tafadhol. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. Dari Abi Musa al-Ash'ari berkata ketika diutus
Mu'ad ibnu Jabal kepada negara Yaman, dan dikatakan kamu akan mendatangi kaum dari Ahlul Kitab, yaitu orang Yahudi dan orang Nasrani. Maka jadilah yang pertama engkau dakwahi adalah tauhid. Fad'awa takunu awalan bitauhid wa qad amarana Allah azza wa jalla an nuwahhida. Maka dakwah itu adalah tauhid, dan Allah menyuruh kami untuk mengesahkannya. Wa dalil qauluhu ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan Allah berfirman, maka beribadah, maka sembahlah Allah dan tidak menyekutukannya dengan selainnya. Wa dalil qauluhu ta'ala Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah itu Tuhan yang tidak ada Tuhan selainnya. Wa khalaqallahu al-jinna wal insa lil ibadah wal ibadah huna an yuwahhiduhu fil ibadah. Dan Allah menciptakan jin dan ins kecuali untuk beribadah, dan di sini beribadat untuk mengesahkannya. Wa dalil qauluhu ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan Allah berfirman, dan tidaklah aku menciptakan jin dan ins kecuali untuk beribadah. Wa ma'na al-ibadah an yuwahhiduh, dan artinya ibadah itu mengesahkan Allah. Wa dalil qauluhu ta'ala ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai orang beriman, wahai orang, sembahlah Allah yang mencipta kalian dari jiwa yang satu. Wa ma'na kalimat la ilaha illallah fiha nafsu wa itsbat. Dan makna kalimat la ilaha illallah padanya penafian dan peritsbatan. La ilaha tanfi jami'u ma yu'badu min dunillah sawa'an kana malakan muqarraban aw nabiyyan mursala aw 'abdan salih. La ilaha menafikan apa yang disembah selain Allah, meskipun nabi, meskipun malaikat, atau nabi yang diutus, atau hamba yang saleh. Mutbikan anna mustahaq bil ibadah huwa Allah, diisbatkan bahwa yang berhak disembah itu adalah Allah. Wa dalil qauluhu ta'ala wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Maka Tuhan kalian itu Tuhan yang satu, tidak ada Tuhan yang selainnya. Wa dalilul malaika wal anbiya qauluhu ta'ala wala yamurukum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba. Dan dalil malaikat dan para rasul, Allah berfirman, dan tidaklah aku menyuruh kalian untuk menjadikan para malaikat dan para rasul sembahan selainku. Wa dalilus salihin qauluhu ta'ala ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaban min dunillah. Wa dalilul hijarati wal asnam qauluhu ta'ala afara'aytum al-lata wal uzza. Dan dalilnya batu dan patung, Allah berfirman, apakah kalian melihat patung Lat dan patung Uzza? Wa dalil qauluhu ta'ala wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan Allah berfirman, jauhi aku dan kaum aku untuk tidak menyembah patung. Wa jami'ur rusul arsalahum Allah azza wa jalla ila an yuwahhiduh wa an yublighu kalimat la ilaha illallah. Dan seluruh rasul Allah mengutus mereka untuk mengesahkan Allah dan menyampaikan kalimat la ilaha illallah. Wa qala Allah ta'ala wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan telah kami mengutus dari sebelum kamu dari rasul kecuali kami mewahyukan bahwa tidak ada Tuhan selain aku, maka ibadatin aku. Wa dalil qauluhu ta'ala wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wa yajtanibut taghut. Dan telah kami mengutus di setiap umat rasul kecuali untuk beribadah kepada Allah dan menjauhi taghut. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fi ilmikum. Maka itulah yang telah kita dengar dari ceramah saudara kita Akhuna Rais dari Medan dan Abdurrahman dari Darmasraya. Maka ceramah yang sangat baik
dipenuhi dengan dalil Al-Quran dan Sunnah